Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamba Ridho, semester 3 UIN Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat manusia dan pendidikan. Apa itu hakikat manusia? Pengetahuan tentang hakikat manusia secara mendasar dalam Islam telah terdapat konsepsi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an yang dikembangkan dan dilanjutkan oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dari segi biologis dan fisiologis, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan suci dan bersih, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna abawahu yumajjisanihi ayunasiranihi ayuhawidanihi. Kurang lebih seperti itu, bahwa setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan suci. Setelah itu bagaimana orang tuanya menjadikan dia, apakah dia diarahkan kepada Nasrani, Majusi ataupun Yahudi. Namun di balik itu semua ada dua kecenderungan dalam diri manusia. Yang pertama yakni kecenderungan ke arah kebaikan dan ketakwaan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kecenderungan yang mengarah kepada keburukan, maksiat serta melawan aturan-aturan Allah. Dalam proses penciptaan manusia, Allah telah menceritakan di dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya kurang lebih, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari tanah, lalu kami jadikan sari tanah itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang paling kokoh, yaitu rahim ibu. Kemudian dari air mani itu kami ciptakan segumpal darah kental, kemudian kami jadikannya mudghah atau segumpal daging, dan dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami tutup dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang baru, yaitu manusia yang sempurna. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dan menurut sabda Nabi Muhammad SAW tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, antara lain tergambar dalam hadis, yakni hadis yang terdapat pada kitab Arba'in Nawawi, hadis yang keempat, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berbunyi, an Abi Abdillah bin Mas'udin
radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursalu ilail malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Al hadis, yang artinya kurang lebih bahwasanya seorang daripadamu, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami bahwa sesungguhnya seorang daripadamu dihimpun kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, yakni 40 hari, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari, kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang diperintahkan catatlah amalnya, rizkinya, ajalnya, dan celakanya dan bahagianya. Kemudian ditiupkanlah ke dalam dirinya roh. Dan apa hubungannya antara hakikat manusia dengan pendidikan? Dalam Al-Quran Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, yakni dalam ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya Allah akan mengangkat khalifah di atas muka bumi ini. Namun para malaikat menentang, dan pada akhirnya setelah Allah memberikan pengertian tentang maksud dan tujuan mengangkat khalifah di atas bumi melalui proses pendidikan terhadap Nabi Adam, yaitu Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menyebutkannya, dan itu tidak bisa dilakukan oleh para malaikat. Jadi kesimpulannya, dengan melalui proses pendidikan manusia dapat dibimbing dan diarahkan menjadi hamba Allah yang taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga mampu berfungsi menjadi pembangun terhadap dunia tempat tinggalnya agar memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami ciptakan bagimu di muka bumi ini sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.